Shalom saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana jika saya memberitahu Anda bahwa tanda binatang 666 itu telah dimulai dan sayangnya kebanyakan orang belum menyadarinya. Jadi dengan cara bagaimanakah kita mengetahui bahwa tanda binatang itu sudah dimulai? Mari kita cari tahu. Alasan mengapa banyak orang belum menyadarinya adalah karena nubuatan itu terjadi selangkah lebih awal dari apa yang kita perkirakan. Adalah suatu hal yang sangat memprihatinkan melihat orang-orang Kristen yang tidak berusaha menyelidiki kitab Wahyu dan bahkan mereka mengabaikan nubuatan itu, bahkan tidak memperdulikan amaran tersebut. Padahal firman Tuhan ditulis untuk memberitahu kita tentang masa-masa yang lalu dan yang akan datang, dan dengan cara bagaimana dunia ini terus berubah. Jika Anda menyelidiki Alkitab, Anda akan melihat bahwa segala sesuatu yang terjadi secara harafiah telah dinubuatkan dalam Alkitab. Jadi saya bertanya kepada Anda hari ini, apakah yang dimaksud dengan nubuatan dalam kitab Wahyu? Bahwa hal itu akan terjadi di dunia ini apabila dua saksi datang ke dunia, yaitu Antikristus dan Nabi palsu akan bangkit. Jika sesuatu seperti tanda binatang itu akan muncul di dunia ini, maka benar-benar akan diberlakukan di mana suatu masa di mana tidak ada seorang pun yang dapat membeli atau menjual tanpa tanda tersebut. Bukankah lebih bijaksana bagi Anda dan saya untuk menyelidikinya? Bukankah lebih baik bagi kita untuk memahaminya? Wahyu 13 ayat 14-17 berbicara tentang tanda binatang. Tetapi untuk memahami tanda binatang itu, kita harus kembali ke masa lalu, yaitu pada suatu titik dalam kekekalan. Yaitu ketika Nabi Yesaya melihat kejatuhan setan. Yesaya 14 ayat 12-14. Engkau telah jatuh dari langit, hai Lucifer, putra sang fajar. Engkau yang telah meremukkan bangsa-bangsa, engkau telah dihempaskan ke bumi, karena engkau telah berkata dalam hatimu, Aku akan naik ke langit, aku akan meninggikan tahtaku di atas bintang-bintang Tuhan, dan aku akan duduk di atas bukit pertemuan, jauh di sebelah utara. Aku akan naik ke atas awan-awan, aku akan menjadi sama seperti Allah yang maha tinggi. Allah tidak perlu turun dari singgasananya. Dia hanya perlu mengirimkan pemimpin malaikatnya, Mikail, untuk melawan Lucifer. Wahyu 12 ayat 7-9. Maka terjadilah peperangan di sorga. Mikail dan para malaikatnya berperang melawan naga itu. Dan naga itu berperang dibantu oleh para malaikatnya. Tetapi mereka tidak mampu bertahan dan tidak mendapat tempat lagi di sorga. Dan naga yang sangat besar itu dilemparkan keluar. Naga tua yang disebut iblis dan setan yang menyesatkan seluruh dunia itu, ia dan para malaikatnya dilemparkan ke bumi. Kesombongan telah menguasai hati Lucifer. Ia ingin ditinggikan, ia ingin disembah, ia melihat penyembahan dan pujian yang diterima Allah. Maka dari itu, ia menginginkannya untuk dirinya sendiri. Kejatuhan Lucifer merupakan bagian pertama yang harus Anda ketahui. Bagian kedua adalah pencobaan terhadap Yesus ketika ia masih di bumi. Iblis berusaha mencobai Yesus Kristus dengan 3 cara yang berbeda. 3 cara berbeda yang dia pakai dulu itu untuk mencobai Yesus, dia juga memakainya untuk mencobai kita sekarang ini. Dia ingin Yesus menciptakan roti dari batu untuk memuaskan rasa laparnya sendiri. Kemudian dia ingin Yesus melompat dari puncak gunung dan mencobai janji Tuhan yang mengatakan bahwa para malaikat akan datang untuk menyelamatkannya, sehingga dia tidak akan jatuh dan terantuk. Dan terakhir, dia ingin mencobai Yesus untuk berlutut di depannya dengan imbalan kerajaan dunia. Yang terakhir inilah yang akan kita fokuskan. Pada Lukas 4 ayat 5-8. Dan iblis membawa Yesus ke atas gunung yang tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dalam sekejap mata. Dan iblis berkata kepadanya,
Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Jika engkau menyembah aku, semua itu akan menjadi milikmu. Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Enyahlah engkau dari hadapanku, iblis, sebab ada tertulis, hanya kepada Tuhan Allahmu sajalah engkau berbakti." Lukas 4 ayat 5-8. Apa yang iblis inginkan dari Yesus? Dia ingin agar Yesus menyembahnya dan berlutut di hadapannya. Dan apa yang menjadi isu utama dari tanda binatang itu adalah penyembahan. Wahyu 13 ayat 15-17. Dan dia memiliki kuasa untuk memberikan kehidupan kepada patung binatang itu, sehingga patung binatang itu dapat berbicara dan menyebabkan semua orang yang tidak mau menyembah binatang itu harus dibunuh. Dan dia menyebabkan semua orang, baik yang kecil maupun yang besar, kaya maupun miskin, merdeka maupun budak, menerima tanda di tangan kanan atau di dahi mereka. Dan tidak seorang pun boleh membeli atau menjual kecuali mereka yang memiliki tanda itu, yaitu nama binatang itu atau angka dari namanya, yaitu 666. Inilah sebabnya mengapa saya mengatakan bahwa masalah mengenai tanda binatang itu telah dimulai. Karena sederhananya, masalah mengenai tanda binatang itu adalah masalah penyembahan. Dan masalah penyembahan dimulai ketika setan ingin meninggikan dirinya sendiri di atas yang maha tinggi di akhir zaman. Tanda binatang itu akan menjadi tanda harafiah yang akan ditaruh orang di dahi dan di tangan kanan mereka, yang akan menandakan siapa yang mereka sembah. Memang kegenapan nubuatan itu belum tiba, tetapi tanda binatang 666 itu sudah dimulai. Isu sentral yang merupakan perdebatan tentang penyembahan telah dimulai. Kita hidup di zaman Kitab Wahyu, dan Kitab Wahyu itu berbicara kepada generasi kita, dan Kitab Wahyu memanggil kita masing-masing untuk membuat keputusan dan berkomitmen kepada siapa kita akan menyembah. Di dalam kehidupan setiap manusia ada kerinduan untuk menyembah. Di dalam keadilan kasih-Nya, Allah memberikan kebebasan memilih bagi semua orang untuk menentukan objek penyembahan seseorang. Itu merupakan keputusan pribadi hak mutlak yang harus diambil oleh seseorang untuk diri mereka sendiri. Di dalam konteks kita sebagai anak-anak Allah, ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Kristus, kita telah membuat keputusan untuk menyembah Dia. Tetapi jika orang tidak membuat keputusan untuk menyerahkan hidup mereka kepada Kristus, mereka akan berakhir dengan objek penyembahan yang lain. Sebelum kita melangkah lebih jauh, kita harus mengetahui dan mengakui bahwa objek penyembahan kita adalah Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup. Filipi 2 ayat 9. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan semua lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Tetapi bagi mereka yang tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, berarti mereka menghambakan diri mereka kepada kesia-siaan dunia ini. Itulah sebabnya Anda melihat orang menyembah harta, menyembah pekerjaan mereka, menyembah para pengikut mereka di media-media sosial, followers. Artinya, mereka mengidolakan followers dan followers pun mengidolakan para artis. Itulah yang didewakan dan disembah. Sekarang ini orang-orang sibuk mencari kemewahan dunia, harta dunia, sibuk membahas politik, sibuk bermedia sosial, sibuk mencari followers, bermain games, pamer kekayaan, haus pujian, dan lain-lain. Mereka menyia-nyiakan dan menghabiskan hidup mereka hanya untuk kesenangan dunia yang fana ini yang sia-sia. Tuhan memanggil Anda hari ini untuk membuat komitmen, untuk membuat keputusan siapa yang akan Anda sembah. Tuhan memanggil kita untuk setia. Tuhan memanggil kita untuk tidak berkompromi dengan dunia ini. Tuhan menuntun kita untuk mencari kebenaran, mencari kekudusan,
Menjauhlah dari segala kejahatan, menjauhlah dari segala kedurhakaan. Berdirilah teguh di dalam nama Yesus Kristus untuk memahami bahwa kita tidak perlu peduli apapun yang dilontarkan oleh dunia kepada kita. Tidak peduli apapun penganiayaan yang akan kita hadapi dalam hidup ini. Kita akan menang karena Allah sangat meninggikan Yesus Kristus. Allah sangat meninggikan nama Yesus Kristus, dan jika kita di dalam nama Yesus Kristus, kita akan menang. Jika kita di dalam Yesus, tidak ada kekalahan jika kita di dalam Yesus. Kemenangan itu milik kita melalui nama Yesus. Tetapi sebagai anak-anak Allah, kita harus mengambil sikap. Kita sebagai gereja akhir zaman tidak boleh goyah dalam iman. Maka saya menyerukan kepada jemaat Yesus Kristus untuk berdiri teguh dan membuat komitmen seperti Yesus, dan mengatakan, "Enyahlah kau iblis bersama dengan tipuanmu akan kesenangan dan kemegahan dunia yang kau tawarkan." Orang-orang di dunia ini mungkin menyembah ilah-ilah lain, tetapi bagi saya dan seisi rumah saya, kami akan melayani Tuhan. Tetapi bagi saya dan seisi rumah saya, kami akan memuji Tuhan. Tetapi bagi saya dan seisi rumah saya, kami akan menyembah hanya kepada Tuhan saja, yang hidup melalui satu-satunya pintu yang telah memberikan kepada kami keselamatan. Dan pintu itu adalah Yesus Kristus. Tidak ada cara lain yang kita dapat lakukan atau dapat diselamatkan kecuali dalam nama Yesus. Ada kuasa dalam nama itu, ada pengharapan dalam nama itu, ada kesembuhan dalam nama itu. Ketika kamu dalam kesulitan, panggillah Dia. Ketika kamu sendirian, panggillah Dia. Setiap lutut akan bertelut di dalam nama Yesus. Hal ini seharusnya mengajarkan kita bahwa penyembahan Tuhan Yesus adalah tindakan rohani kita dalam melayani Bapa, dan kita harus melakukannya dengan segenap hati kita. Dan mungkin kita akan sedikit heran ketika Tuhan menurunkan hukum Taurat melalui Musa. Perintah pertama mengatakan bahwa jangan ada padamu Allah lain selain aku. Keluaran 20 ayat 3. Perintah pertama lainnya juga membahas pengabdian kita kepada Bapa yang Maha Kuasa. Yesus Kristus juga menggemakan hal ini pada masa pelayanannya di dunia ini. Matius 22 ayat 37 sampai 40. Itulah yang disebut hukum kasih. Penyembahan adalah segalanya. Penyembahan adalah bentuk penghargaan dan penghormatan kepada seseorang. Itulah sebabnya Tuhan berusaha untuk menempati hati kita, dan iblis memperebutkan tempat itu, tempat yang sama. Namun pilihan diserahkan kepada kita, kepada siapa kita menyembah. Karena diserahkan kepada kita siapa yang kita izinkan masuk ke dalam hati kita. Tuhan ingin menempati hati kita sehingga Dia akan memperdayakan kita untuk sungguh-sungguh mengasihi Dia dan mengasihi orang lain, mengasihi diri sendiri. Inilah yang akan dicapai oleh penyembahan yang benar kepada Tuhan dalam diri kita dan untuk kita. Iblis memperebutkan hati kita. Itulah kenapa bisa ada manifestasi hedonisme, egoisme, dan materialisme dalam diri kita, yang semuanya merupakan kesia-siaan. Kita semua harus memilih Tuhan setiap hari dengan membiarkan Roh Kudus-Nya meresap ke dalam diri kita. Roh binatang yang berlambangkan angka 666 yang bertujuan untuk mempromosikan kepentingan iblis akan memaksa semua orang untuk menerima tandanya, yang dengannya mereka akan diidentifikasikan dengan binatang itu. Dia ini tidak akan memberikan pilihan, karena banyak orang yang menolak untuk menerima tanda binatang itu tidak akan dapat membeli atau menjual. Masalah utamanya adalah penyembahan. Kedua binatang itu ingin agar seluruh umat manusia berfokus pada mereka, sehingga mereka dapat menjadi objek penyembahan. Kedua binatang itu ingin mencegah semua orang menyembah satu-satunya Tuhan yang benar. Dan pada saat itu manusia akan dihadapkan pada pilihan untuk memilih siapa yang akan mereka layani. Apakah Tuhan atau iblis? Tidak ada seorang pun yang dapat berpura-pura menyembah Tuhan, padahal sebenarnya tidak. Karena Anda harus memilih di antara dua pilihan yang dengan jelas akan menyatakan pendirian Anda. Ini semua tentang penyembahan. Itulah tema utamanya.
Sungguh luar biasa bahwa dalam pasal berikutnya setelah wahyu tentang 2 binatang itu, Yohanes melihat 3 malaikat yang diutus oleh Tuhan untuk mengabarkan Injil yang kekal, yang disebut dengan pekabaran 3 malaikat. Wahyu 14 ayat 6-7. Mencatat misi malaikat yang pertama. Dan aku melihat seorang malaikat terbang di tengah-tengah langit, membawa Injil yang kekal yang harus diberitakannya kepada semua orang yang diam di atas bumi, yaitu kepada tiap-tiap bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Dan ia berkata, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, sebab hari penghakimannya telah tiba. Karena saat penghakimannya telah tiba, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi, laut dan segala mata air. Malaikat pertama yang membawa Injil yang kekal bukan hanya untuk satu kelompok orang, tetapi untuk semua penghuni bumi. Perhatikan bahwa malaikat pertama memberitakan agar penghuni bumi takut akan Allah dan menyembah Dia. Perhatikan lagi bahwa penekanan kata yang utama itu adalah penyembahan. Jadi inti permasalahannya adalah penyembahan. Binatang-binatang itu ingin menjadi objek penyembahan. Untuk mencapai hal ini, mereka akan mendorong tanda binatang 666 itu. Oleh sebab itu, malaikat juga memperingatkan penduduk bumi tentang penghakiman Tuhan yang meminta mereka untuk takut akan Tuhan dan mengarahkan penyembahan mereka kepadanya. Ini adalah alasan mengapa orang percaya harus mengambil sikap menolak untuk mengarahkan penyembahan mereka kepada yang lain selain kepada Tuhan. Pesan malaikat ketiga juga mirip dengan pesan malaikat pertama dalam Wahyu 14 ayat 9-10 yang menceritakan hal itu. Kemudian malaikat ketiga mengikuti mereka dan berkata dengan suara nyaring, jika seseorang menyembah binatang itu dan patungnya dan menerima tandanya pada dahinya atau pada tangannya, maka ia sendiri juga akan minum dari anggur murka Allah yang dicurahkan dengan penuh kegeraman murka Allah ke dalam cawan murkanya itu. Dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di hadapan para malaikat kudus dan di hadapan anak domba. Malaikat yang ketiga menegaskan bahwa setiap orang yang menyembah binatang itu akan mendatangkan murka Allah. Karena Allah telah mengutus 2 malaikat dari 3 malaikat untuk menyatakan bahwa Dialah satu-satunya yang layak untuk dipuji. Maka masalah siapa yang harus disembah adalah masalah yang serius. Pertarungan tentang siapa yang harus disembah mendahului penciptaan dunia ini. Semua dimulai dari surga. Sebelum adanya manusia, iblis selalu berusaha merebut penyembahan yang seharusnya ditujukan kepada Allah untuk dirinya sendiri. Ingatlah bahwa iblis meminta Yesus sujud dan menyembahnya dengan janji akan memberikan semua kemuliaan, kemegahan, dan kekuasaan dunia ini. Tetapi Yesus menutup mulutnya dengan firman Tuhan. Demikian juga kita di zaman akhir ini. Binatang itu berusaha menyesatkan umat manusia dengan menawarkan berbagai macam keindahan dan kemegahan seperti para followers, games, politik, kecanggihan, teknologi, dan lain-lain sebagainya. Lucifer, putra sang fajar, ular tua, bintang timur, dialah iblis yang menyesatkan bangsa-bangsa yang berusaha menjadikan dirinya sama seperti Allah. Binatang atau binatang buas, merekalah yang membantu pekerjaan iblis untuk menipu dunia ini. Tanda binatang, tanda bilangan 666, inilah kekuasaan, kemewahan, kemegahan, kesenangan, kecanggihan teknologi yang ditawarkan dan dipakai untuk menyesatkan dan mengalihkan penyembahan dari Allah kepada Lucifer. 6 adalah lambang manusia. Tanda 666 adalah hasil pikiran manusia, karya manusia, kedudukan manusia, kemajuan dan kecanggihan teknologi buatan manusia. Iblis memakai manusia untuk menggunakan kepintarannya supaya menyesatkan bangsa-bangsa. Di sesi berikutnya kita akan membahas arti dari 666 dan siapakah tanda binatang 666 itu. Semoga kasih Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus, serta keselamatan rahmat dari Tuhan kita Yesus Kristus selalu menyertai kita semua dari sekarang sampai Maranatha. Amin.